Kabar mengejutkan datang dari divisi kelas berat olahraga tinju. Superstar tinju kelas berat sekaligus pemuncak daftar PON for PON dunia, Alexander Usyk, dikabarkan akan melakukan pertarungan menghadapi mantan monster KO kelas berat Deontay Wilder. Dalam satu sisi duel ini masuk akal, tapi di sisi yang lain pertarungan ini dianggap tidak masuk akal sama sekali. Meski tidak lagi menjadi juara undisputed, Alexander Usyk masih tetap penguasa kelas berat yang tidak terkalahkan. Banyak penggemar tinju yang mengkritik dan mencemooh Alexander Usyk karena dinilai memilih lawan yang mudah. Banyak yang menganggap bahwa Usyk menghindar alias takut pada Fabio Wardley maupun Agit Kabayel. Kritikan tersebut bukan tanpa alasan. Dari sisi olahraga, tentu Fabio Wardley atau Agit Kabayel lebih pantas untuk menghadapi Alexander Usyk. Sementara itu, Deontay Wilder memang pernah menjadi penguasa panjang kelas berat tinju dunia pada masanya. Namun dalam 6 pertarungan terakhir, Wilder hanya menang 2 kali dan kalah 4 kali. Meski demikian, Alexander Usyk sangat menginginkan pertarungan ini lebih dari siapapun. Ia memanggil Wilder untuk melakukan sebuah pertarungan, dan pertarungan ini akan terjadi pada tahun 2026. My team prepare for me next year fight. I want fight with it's bronze bomber. Deontay Wilder. Yeah, Deontay Wilder. Yeah, I want this fight. I think Deontay too wanna. Okay, let's go. Menjawab panggilan dari Usyk, tentu Wilder merasa sangat antusias dan menerima tawaran tersebut. Man, when he said that, you know, in my mind, I already said I accept, but I haven't publicly said it. So I'm gonna look right here in this camera and say, Usyk, I appreciate the opportunity, and I accept. Apakah Usyk memang takut menghadapi Fabio Wardley dan Agit Kabayel? Saya rasa tidak. Usyk sudah meraih semua pencapaian sebagai seorang petinju. Ia menyapu bersih kelas penjelajah dan menjadi juara undisputed di kelas tersebut, sekaligus mempertahankan gelarnya. Ia kemudian naik divisi ke kelas berat, menyapu bersih nama-nama besar di kelas tersebut, dan menjadi juara dunia tak terbantahkan di kelas berat. Jadi saya rasa Usyk tidak takut dengan Wardley maupun Kabayel. Lalu apa yang menjadi alasan Usyk menginginkan pertarungan dengan Deontay Wilder? It's biggest names. This is man last 10 year top fighter. I think for me it's great fight. Ya, jawabannya adalah nama besar. Saat ini tidak ada lagi nama besar dengan karisma kuat di kelas berat yang belum dikalahkan oleh Alexander Usyk kecuali Deontay Wilder. Saat Alexander Usyk menyapu bersih kelas penjelajah, terdapat 3 nama besar yang mendominasi kelas berat selama bertahun-tahun saat itu. Mereka adalah Tyson Fury, Anthony Joshua, dan bronze bomber Deontay Wilder. Tyson Fury sudah 2 kali dihempaskan oleh Usyk. Anthony Joshua sudah 2 kali pula dikandaskan oleh Usyk. Sebagai tambahan, bintang muda Daniel Dubois juga 2 kali dihancurkan oleh Usyk. Praktis sudah tidak ada lagi nama besar yang bisa ia kalahkan kecuali Deontay Wilder. Dari sudut pandang ini, Deontay Wilder masuk akal jika dipilih sebagai lawan oleh Alexander Usyk. Mungkin Wilder memang lawan mudah bagi Alexander Usyk, akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa nama Deontay Wilder akan menjadi pelengkap dalam catatan rekor Usyk sebagai seorang legenda. Tapi terlepas dari itu, mari kita berimajinasi. Coba kita bayangkan saja jika Deontay Wilder, entah bagaimana caranya bisa meng-KO Alexander Usyk. Bayangkan sang juara dunia kelas berat yang seakan tak tersentuh saat ini, tumbang di tangan Deontay Wilder. Dunia tinju akan gempar, dan kelas berat tinju dunia yang notabene divisi paling menyita perhatian pada masa keemasan tinju akan kembali bergolak dan memanas. Dan itulah yang menjadi motivasi bagi Deontay Wilder, seorang artis KO yang penuh kasih sayang. When I beat him, boxing is back open again. You know what I mean? The excitement, the thrill, everything about it is just back open again. I brought boxing back and I will do it again. Deontay Wilder bukan tanpa kesempatan jika benar-benar menghadapi Alexander Usyk.
Meski ya peluang tersebut sangatlah kecil, akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia tinju. Dua petarung elit terakhir yang dilawan Wilder adalah Joseph Parker dan Zhilei Zhang. Wilder jelas kesulitan saat menghadapi keduanya. Wilder terlihat tidak mampu mengeluarkan senjata utamanya berupa pukulan kanan super karena ritme dan timingnya terus dirusak. Kemampuan pertahanan Wilder juga sering banyak celah dan itu yang paling sering membuatnya kalah. Bagi petinju yang hanya memiliki satu senjata, begitu senjata tersebut dinetralisir, maka kekalahan sudah ada di depan mata. Deontay Wilder kemudian mampu kembali ke jalur kemenangan setelah kemenangannya atas Tyrell Herndon. Ia lebih aktif dan mampu menghentikan Herndon di ronde ke-7. Mungkin lawannya hanya sekelas Herndon, tapi tetap saja itu mengembalikan Wilder ke jalur kemenangan. Tetap saja, Usyk akan menjadi super favorit dalam laga ini. Secara teknik, kecerdasan, kemampuan, kebugaran, bahkan mungkin dalam hal power pukulan saat ini, Usyk lebih unggul dibandingkan Wilder. Dalam segala aspek, Alexander Usyk jauh mengungguli Deontay Wilder di atas kertas. Wilder sudah tidak terlihat sama setelah kekalahan dalam trilogi brutal melawan Tyson Fury. Sementara Usyk semakin terlihat hebat di setiap pertarungannya. Terakhir ia bahkan menghancurkan Dubois dengan highlight KO yang mengesankan. Melihat ketimpangan yang begitu besar dan anggapan bahwa Wilder tidak pantas melawan Usyk menjadi sorotan besar dalam laga ini. So it's disappointing, and it's disappointing that he's fighting Wilder because, again, let's be very frank and honest about this. That's only Wilder by name. That's not Deontay Wilder in terms of ability anymore. Usyk saat ini memang punya penantang seperti Wardley dan Agit Kabayel. Namun keputusannya dalam memilih Wilder sebagai lawan bukan sebuah masalah besar. Terutama karena Usyk belum benar-benar pensiun setelah melawan Wilder. Ia masih berencana melakukan 2-3 pertarungan lagi sebelum pensiun. You know, you are an all-time great already, you're a future Hall of Famer. How long do we see you fight? How many more fights do we have? I think 2-3 fights more. Maka bagi saya pribadi, tidak masalah jika Usyk melawan Wilder. Mungkin saja Usyk hanya ingin bagi-bagi rezeki dengan seorang petinju yang telah berjuang sepanjang hidupnya demi keluarganya. Suka atau tidak suka, Wilder adalah petinju yang pernah menjaga kelas berat tetap menarik pada masanya. Namun, tidak semua orang memberi rasa hormat yang pantas kepada Deontay Wilder. At the end of the day, I appreciate him. I appreciate him for the man that he is. I even thanked him for just even thinking of me. You understand? That's how I am. So we both gentlemen in this business, and I'll never, if this thing happens, I'll never forget him. I'll forever thank him for it. You know what I mean? Because like ain't nobody done this shit for me and Bison.